Berikutnya adalah keputusan lokasi untuk perusahaan yang beroperasi secara global. Keputusan lokasi bagi perusahaan yang beroperasi secara global dimulai dari mempertimbangkan berbagai faktor untuk memilih negara. Dilanjutkan untuk memilih wilayah sampai memilih tempat. Adapun berbagai faktor tersebut diantaranya yang pertama adalah keputusan pemilihan lokasi negara. Jadi sebelum kita memilih tempat, kita juga harus lihat dulu untuk negaranya. Adapun beberapa faktor yang patut dipertimbangkan ketika kita melihat atau investor atau perusahaan itu melihat kenapa negara tersebut berpotensi untuk kita lakukan pembukaan cabang. Yang pertama adalah resiko politik yang dihadapi, peraturan yang ada, sikap pemerintah, serta insentif pemerintah. Tentunya ketika perusahaan atau perusahaan itu membuka cabang, tentunya akan ada yang pertama pajak, yang kedua adalah CSR. Tentunya itu pun juga tergantung dari nego dari perusahaan dengan pimpinan sekitar atau pimpinan daerah. Yang kedua adalah permasalahan budaya dan ekonomi, termasuk budaya korupsi. Nah, ini pun juga salah satu hal yang patut dipertimbangkan. Jadi, ketika budaya korupsi di satu daerah itu merajalela, maka perusahaan pun juga akan otomatis kena imbasnya. Kenapa demikian? Karena akan ada semacam iuran yang seharusnya tidak ada menjadi ada. Yang ketiga adalah lokasi pasar, karena produk yang telah dibuat harus dapat diserap oleh pasar agar keberlangsungan perusahaan dapat terjamin. Jadi selain resiko politik dan juga permasalahan budaya, itu adalah lokasi pasarnya. Apakah potensi pasar di satu negara tersebut itu berpotensi besar. Yang keempat adalah ketersediaan tenaga kerja, upah buruh, produktivitas. Ya. Jadi ada tiga hal ini tentang tenaga kerja, upah buruh, dan juga produktivitas. Karena unsur tenaga kerja adalah sangat penting bagi perusahaan. Karena prinsipnya adalah bukan apa yang dikerjakan, tapi adalah siapa yang mengerjakan. Jadi tiga hal ini yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk memutuskan untuk membuka perusahaannya di satu negara atau tidak. Yang kelima adalah ketersediaan pasokan, komunikasi dan energi, di mana hal ini disebabkan ketergantungan perusahaan pada hal-hal tersebut. Karena tanpa bahan baku, komunikasi maupun energi, maka perusahaan tidak dapat beroperasi. Ya, jadi tiga hal ini yang menjadi ukuran ya, perusahaan mau membuka cabang atau enggak. Yang pertama tadi supplier, ya, yang kedua adalah akses komunikasi, bagaimana akses internet ataupun akses teleponnya itu berjalan dengan lancar, dan juga sumber energinya itu juga melimpah. Yang keenam adalah risiko nilai tukar mata uang, karena mata uang dari suatu negara yang sangat fluktuatif akan berdampak sangat signifikan bagi kegiatan bisnis. Ini pun juga perlu dipertimbangkan. Berikutnya yang kedua adalah pemilihan lokasi daerah. Ya. Faktor yang dipertimbangkan yang pertama adalah keinginan perusahaan. Jadi perusahaan itu menginginkan membuka cabang di perkotaan atau di ring 2 atau di ring 3 dan lain sebagainya. Yang kedua adalah segi-segi yang menarik dari wilayah tersebut. Adanya budaya, pajak, dan juga iklim. Yang ketiga adalah ketersediaan tenaga kerja, upah serta sikap terhadap serikat kerja. Yang keempat adalah biaya dan ketersediaan pelayanan umum. Yang kelima adalah peraturan mengenai lingkungan hidup. Yang keenam adalah insentif dari pemerintah. Yang ketujuh adalah kedekatan dengan bahan baku dan konsumen. Yang kedelapan adalah biaya tanah dan pendidikan dan pendirian bangunan. Jadi saya kira hampir sama dengan pemilihan negara, jadi hampir mirip seperti negara. Yang berbeda adalah ketika kita berbicara tentang keputusan lokasi yang memilih untuk memilih tempatnya. Nah, ini adalah berbeda dengan dua hal tersebut. Yang pertama adalah ukuran dan biaya lokasi. Jadi ukuran yang ideal untuk membuka satu cabang itu berapa meter persegi atau berapa hektar, dan juga berapa biaya yang harus dikeluarkan ketika kita melakukan pembukaan di sana. Tentunya kalau di Indonesia itu perusahaan asing masuk itu untuk kepemilikan lokasi itu bukan beli putus, tetapi adalah sewa. Biasanya sewa 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Yang kedua adalah sistem transportasi udara, kereta, jalan bebas maupun jalur laut. Nah, jadi kenapa pemerintah juga menggenjot untuk pembangunan infrastruktur itu adalah salah satunya menarik konsumen agar mereka mau menginvestasikan uangnya tidak hanya ke kota besar tetapi juga ke kota-kota kecil. Yang ketiga adalah pembatasan daerah. Yang keempat adalah kedekatan dengan jasa atau pasangan yang dibutuhkan. Yang kelima adalah permasalahan dampak lingkungan. Jadi 5 hal ini yang
tentunya wajib dipertimbangkan ketika kita mau memilih lokasi tersebut. Berbeda halnya seperti dengan strategi lokasi usaha sektor jasa, perusahaan yang bergerak di sektor jasa dalam menentukan lokasi ya, mendasarkan pada volume dan revenue yang mungkin didapatkan dengan memperhatikan komponen-komponen yang diantaranya adalah yang pertama daya beli konsumen di area lokasi tersebut. Yang kedua adalah jasa dan citra yang cocok dengan kondisi demografis konsumen di area lokasi. Jadi, yang pertama adalah kita kembali lagi melihat pangsa pasar dari satu daerah tersebut. Apakah calon konsumen atau konsumen itu memiliki kemampuan untuk membeli barang kita. Yang kedua adalah keadaan demografisnya. Apakah positioningnya sama dengan atau sesuai dengan perusahaan atau tidak. Yang ketiga adalah persaingan di area lokasi. Jadi persaingan di area lokasi ini bisa berkonotasi negatif atau positif tergantung dari usahanya. Kalau di jasa itu pun kita lihat apakah sudah banyak perusahaan jasa yang mendirikan di sana. Kalau sudah banyak, ya itu pertanyaan kedua adalah apakah masih ada peluang ketika perusahaan mau mendirikan perusahaan di area tersebut. Yang kelima adalah keunikan lokasi yang dimiliki perusahaan dan pesaingnya. Jadi ada banyak keunikan di dalam proses produksi di satu perusahaan. Ada perusahaan yang memproduksi hal yang sama dalam satu daerah, itu pun juga ada. Atau bahkan contohnya tadi Indomaret sama Alfamart itu bisa berseberangan, bisa sebelah kiri sebelah kanannya, seperti itu. Yang keenam adalah kualitas fisik dari fasilitas dan bisnis sekitar area lokasi. Nah, ini juga penting karena ketika kita membuka satu perusahaan, ya, itu atau suatu usaha, tentunya kita juga harus melihat apakah di lingkungan sekitar kita itu juga kondusif. Yang ketujuh adalah kebijakan operasional perusahaan. Apakah sesuai dengan kebijakan-kebijakan dalam perusahaan atau tidak. Yang kedelapan adalah kualitas manajemen. Ini sangat penting, teman-teman. Jadi dalam manajemen itu tidak hanya tentang mengatur satu pekerjaan, tetapi bagaimana merumuskan pekerjaan agar pekerjaan itu bisa berdampak terhadap perusahaan. Metode evaluasi alternatif lokasi, yang pertama adalah faktor pemeringkatan lokasi, adalah sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Faktor yang dipertimbangkan faktor baik yang kualitatif maupun kuantitatif dianalisis dengan cara mengkuantifisir semua faktor. Metode ini bisa diterapkan untuk faktor-faktor yang secara umum digunakan untuk memilih lokasi maupun faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memilih negara, wilayah, tempat bagi pemilihan lokasi untuk perusahaan global. Yang pertama, bisa membuat daftar faktor yang berhubungan dengan yang sering disebut faktor kunci sukses. Yang kedua adalah kita buat pembobotan untuk setiap faktor yang telah ditetapkan pada langkah pertama, yang besar kecilnya tergantung signifikasinya bagi perusahaan. Yang ketiga, buat skala penilaian untuk tiap faktor. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif lokasi yang didominasikan. Yang kelima, memberi penilaian untuk setiap alternatif lokasi pada setiap faktor dengan menggunakan skala penilaian pada langkah ketiga. Yang keenam, analisis tiap faktor dengan mengalokasikan bobot untuk tiap faktor dengan penilaian dan jumlahkan hasilnya. Yang ketujuh, berikan rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimal sesuai hasil yang didapatkan. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ada sebuah perusahaan yang beroperasi secara global mencoba menganalisis beberapa alternatif negara untuk dijadikan nominasi lokasi anak cabang perusahaan di luar negeri. Adapun data dan perhitungannya adalah sebagai berikut. Ada 5 critical success factor, ya, yaitu adalah teknologi, tingkat pendidikan, aspek politik atau hukum, aspek sosial budaya, dan juga aspek ekonomi. Contohnya untuk bobotnya 0,15, 0,2, 0,15, 0,2, 0,3. Jadi dari keseluruhan itu yang paling tinggi adalah aspek ekonomi. Di mana kita membuat pemeringkatan ya, dari negara A, B, dan juga C. Lalu ketika sudah kita lakukan pemeringkatan, ya, kita kalikan nilai kali bobot negara. Jadi seperti hitungan tersebut kita jumlahkan. Kini kita bisa melihat nilai maksimal adalah 7,35, yaitu adalah negara C, sehingga direkomendasikan untuk dipilih sebagai negara untuk lokasi pembukaan cabang di luar negeri. Berikutnya adalah analisis pulang pokok atau break-even analysis. Merupakan sebuah analisis biaya volume produksi untuk membuat perbandingan ekonomis alternatif lokasi. Data yang diperlukan adalah biaya baik biaya tetap maupun biaya variabel. Sedangkan analisanya dapat dilakukan secara matematis maupun grafis. Akan tetapi pendekatan grafis memiliki kelebihan karena memberikan rentang jumlah volume di mana lokasi dapat
pilih. Adapun langkah dalam melakukan analisa pulang pokok adalah yang pertama tentukan semua biaya yang berkaitan dengan alternatif lokasi yang dijadikan nominasi baik berupa biaya tetap maupun biaya variabel. Yang kedua, buat dalam bentuk grafis. Buat dalam bentuk grafis semua data biaya yang telah dikumpulkan. Pada langkah pertama, menggunakan gambar dua dimensi dengan biaya pada sumbu vertikal dan volume pada sumbu horizontal. Yang ketiga, kita pilih lokasi yang memiliki biaya total paling rendah untuk jumlah produksi yang diharapkan. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat dari biaya tetapnya, itu yang paling tinggi adalah Z. Tapi ketika kita lakukan perhitungan, nah ternyata jadi dengan jumlah produksi yang diharapkan 2000 unit, maka lokasi Y yang memberikan biaya paling kecil yang direkomendasikan untuk dipilih. Nah, kita lihat seperti ini kalau dibuat grafik. Jadi untuk biayanya ya, itu yang paling efektif untuk membuat 2000 unit itu adalah Y. Kalau hanya 1000 unit itu adalah kita bisa milih lokasi X dan juga lokasi Y. Pada volume 2500 unit, Y dan Z sama. Jika volume lebih dari kurang dari 1000 unit, biaya terendah adalah X. Jika volume lebih dari 1000 dan kurang dari 2500 unit, biaya terendahnya adalah Y. Jika volume lebih dari 2500 unit, biaya terendahnya adalah Z. Ya, jadi pada produksi 2000 unit, biaya terendah adalah Y. Jadi kenapa kok cara main dalam sebuah perusahaan itu kenapa bisa murah ya karena ini faktor kalinya. Jadi tergantung kalau kita lihat kan di sini yang paling tinggi adalah Z. Tetapi ketika ini dikalikan, kita lihat di biaya variabel per unitnya adalah yang paling rendah. Kenapa demikian? Karena ketika kita melihat ini lebih dari 2500 unit, maka dia akan menjadi biaya yang paling rendah. Itu mungkin teman-teman untuk strategi lokasi.